Bagi sebagian orang, melakukan pendakian naik gunung di saat sedang berpuasa itu mungkin terlihat sangat berat ya, atau bahkan sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kita naik gunung di saat sedang berpuasa? Tips yang kedua, bawalah perlengkapan se-efisien mungkin. Kita mau naik ke Gunung Pepandayan. Dan ngomong-ngomong sekarang tuh udah masuk hari ke-20 bulan Ramadan. Jadi kita akan nyoba untuk melakukan trekking di saat lagi puasa ya. Kira-kira kita kuat nggak? Kalian penasaran kan? Tetap ikutin perjalanan kita ya. Halo sob, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Gimana, puasanya masih lancar? Banyak dari kita yang menganggap kalau bulan puasa itu adalah bulan yang melelahkan, lapar dan tidak bersemangat. Sehingga akhirnya mereka membatasi aktivitasnya. Tapi apakah benar seperti itu? Siogyanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Maka sudah sepatutnya kita meningkatkan nilai kualitas ibadah kita. Bukan sebaliknya ya, bulan puasa malah dijadikan ajang untuk bermalas-malasan. Nah, balik lagi soal naik gunung. Apakah kita masih bisa naik gunung saat sedang berpuasa? Jawabannya bisa banget. Berikut saya akan ngasih beberapa tips bagaimana agar tetap kuat naik gunung meskipun kita lagi puasa. Tips yang pertama adalah pilihlah rute atau jalur pendakian yang ringan. Karena nggak bisa dipungkiri ya, selama kita berpuasa kita kan tidak makan dan juga tidak minum, sehingga tidak ada asupan nutrisi yang masuk ke tubuh kita, yang impactnya itu sedikit banyak kita cukup kehilangan tenaga. Tapi kalau misalkan kita memang tetap berniat untuk melakukan pendakian di saat sedang berpuasa, maka bisa dipilih rute-rute atau jalur pendakian yang ringan, kayak contohnya Gunung Pepandayan. Ini cukup ideal ya, karena bisa ditempuh hanya dalam waktu 2-3 jam saja. Atau contoh gunung-gunung lainnya seperti misalnya ada Gunung Prau, Gunung Andong. Itu adalah gunung-gunung yang cocok untuk dijadikan destinasi pendakian di saat kita sedang berpuasa. Tips yang kedua, bawalah perlengkapan se-efisien mungkin, yang tujuannya untuk mengurangi beban bawaan kita ya. Ini hubungannya seperti yang udah saya jelasin tadi, karena di saat kita sedang berpuasa, kondisi fisik atau stamina atau tenaga kita juga sedikit berkurang. Makanya bawalah perlengkapan-perlengkapan yang esensial saja, perlengkapan pendukung seperti misalnya kayak kursi, meja, atau hal-hal seperti itu. Lupain dulu deh jika sobat berencana ingin membawanya.
Atau sekarang itu kan lagi lumayan tren pendakian dengan konsep ultralight. Nah, mungkin sobat bisa mengadopsi pendakian dengan konsep tersebut. Nah, untuk poin yang kedua barusan, sebenarnya masih ada alternatif lain ya sob. Gimana caranya supaya kita tidak membawa beban terlalu berat? Ya, selain hanya membawa perlengkapan yang esensial atau menerapkan pendakian dengan konsep ultralight, solusi lainnya adalah menggunakan jasa porter. Bahkan seperti di Gunung Papandayan ini, porternya sudah pakai ojek loh. Luar biasa keren kan? Tapi ya kita asumsikan saja tidak semua orang mau menggunakan jasa porter. Makanya sobat bisa memilih mana yang lebih nyaman. Atau kalau sobat punya tips lainnya, boleh share di kolom komentar ya. Tips selanjutnya adalah timing atau waktu pendakian ya. Jika memang memungkinkan dengan jalurnya, kita bisa melakukan pendakian malam hari setelah buka puasa. Karena kalau malam hari kita bisa bebas makan dan minum, yang mana tenaga kita juga sudah mulai pulih kembali. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk melakukan pendakian malam hari, kita bisa melakukan pendakian sore hari ya. Karena selain ke waktu buka puasa juga tidak terlalu panjang, sore hari biasanya matahari juga sudah mulai redup, yang mana kalau kita trekking di saat matahari lagi terik, larinya ke hidrasi tubuh kita. Selain kita bakal cukup banyak kehilangan cairan yang terbuang melalui keringat, kita juga bakal ngerasa kehausan banget. Kita udah sampai nih sob di warung ini tuh bisa dibilang pertigaan ya. Jadi kalau mau ke hutan mati kita ke sebelah kiri. Sementara kalau kita mau trekking ke Pondok Salada atau ke camp areanya, kita melipir ke sebelah kanan. Jadi lumayan jauh sih, lebih muter. Ya warungnya nggak ada yang buka ya. Karena sekarang bulan puasa, yang naik juga jarang. Jadi memang. Tapi katanya sih di atas katanya di campsite itu di Pondok Salada itu masih tetap ada warung yang buka, apalagi kalau misalkan tahu ada yang mau ngecamp. Lumayan, udah mulai kerasa ngap. Istirahat dulu bentar kali ya di sini.
sekarang kita masuk ke tips yang keempat, yaitu pilihlah gunung yang ada sumber airnya. Selain akan sedikit meringankan beban bawaan kita karena kita tidak perlu membawa air minum terlalu banyak ya, pertimbangan lainnya adalah air untuk berwudu. Karena untuk kita sebagai seorang muslim, percuma kita menjalankan ibadah puasa kalau kita tidak menjalankan atau tidak mendirikan sholat wajib yang 5 waktu. Yang dimana sebelum kita mendirikan sholat kan kita harus bersuci dulu untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Ya walaupun sebenarnya kalau memang tidak ada air kita masih bisa menggantinya dengan cara tayamum. Cuma untuk saya pribadi khususnya selama bulan Ramadan ini sebisa mungkin untuk tetap berwudu ya. Selain poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin tips ini bisa sobat lakukan agar pendakian sobat saat sedang berpuasa itu semakin lancar. Yaitu sebaiknya jangan langsung mendaki gunung saat puasa baru dimulai. Sebab tubuh kita bisa saja belum beradaptasi dengan pola makan saat puasa. Karena biasanya puasa di awal-awal itu masih terasa cukup berat ya. Dan sambil nunggu, sobat juga bisa mempersiapkan fisik dengan cara berolahraga ringan seperti lari atau jogging misalnya, untuk melatih ketahanan stamina. Nah, sekarang kita udah sampai di pos Guberhud ya sob. Jadi pos Guberhud ini tuh bisa dibilang spot camp juga atau campsite di area sana. Malah di sini tuh bisa dibilang spot sunrise-nya Papandayan. Kalau misalkan sobat pengen ngerasain sunrise di Gunung Papandayan ya cuma di sini sih. Jadi sobat harus ngecampnya di pos Guberhud ini. Nah dari sini ke Pondok Salada ya mungkin setengah jam lagi nyampe lah ya. Di sini ada aktivitas petugas sih, mungkin lagi nggak tahu petugas, nggak tahu yang warung yang lagi direnov kayak gitu, tapi nggak ada yang buka sih warungnya. Kayaknya kita, oh iya belum masuk ke tips yang kelima ya. Sekalian aja deh di sini masuk ke tips yang kelima, yaitu adalah bawalah makanan yang bergizi ya. Di sini saya bilang makanan bergizi bukan berarti makanan mahal, karena makanan bergizi tidak perlu mahal. Begitupun sebaliknya, makanan mahal belum tentu juga bergizi. Ya, yang terpenting bisa memenuhi asupan nutrisi seperti mulai dari serat, protein, dan juga karbohidrat. Sebagai contoh kita bisa bawa telur, bawa tempe, bawa sayuran, dan juga bawa buah-buahan. Ya memang sih untuk menyajikannya kita harus sedikit lebih effort jika dibandingkan dengan makanan seperti mie instan contohnya ya. Tapi buat sobat yang ketika naik gunung gemar membawa mie instan, mungkin selama puasa ini stop dulu deh. Karena selain tidak cukup untuk memenuhi nutrisi selama kita berpuasa, mie instan itu banyak mengandung MSG yang dimana jika kita mengkonsumsinya akan membuat kita rasa haus ya. Itulah yang akan membuat puasa kita menjadi lebih berat. Lanjut yuk.
Poin yang keenam yaitu mendakilah bareng teman yang sama-sama lagi berpuasa. Karena apa? Ya selain kita tidak akan mudah tergoda untuk membatalkan puasa kita ya, alasan lainnya adalah ritme jalan kita akan sama. Karena kalau kita jalan sama orang yang satu orang lagi puasa, yang satu orang nggak puasa, kondisi fisiknya pun akan berbeda ya, yang otomatis ritme jalannya pun akan berbeda juga. Tapi kalaupun toh kita memang harus jalan sama orang yang lagi nggak puasa, ya harusnya orang tersebut harus benar-benar bisa ngertiin kita, atau malah tidak mungkin mereka bisa nge-backup kita. Sebagai contoh bisa ngebantuin barang bawaan kita mungkin. Alasan banget gak sih? Wah, nggak kerasa nih sob, kita udah sampai aja di Pondok Talaca. Sekarang jam 12.38. Tadi kita start pendakian itu tepat pukul 10, jadi total perjalanan kita kurang lebih 2,5 jam lah ya. Dan itu perjalanan yang nyantai banget. Jadi sekarang kita akan langsung mendirikan tenda di sini, dan malam ini kita akan ngecamp di sini tentunya. Tapi untuk video ini akan saya akhiri atau saya closing sampai di sini. Jadi buat sobat yang pengen tahu aktivitas kita selama ngecamp di sini, sobat bisa nonton videonya di channel saya. Bisa klik link di sini. Nah, kalau ditanya apakah kita bisa melakukan pendakian atau bisa naik gunung di saat sedang berpuasa, jawabannya bisa banget, karena tubuh manusia itu sebenarnya unik ya. Dia akan selalu bisa menyesuaikan. Jadi perkara kuat atau tidak itu bukan pada tubuh kita, melainkan pada mindset kita. Kalau pikiran kita bilang kuat, maka tubuh kita akan bisa menyesuaikan. Terima kasih buat sobat semua yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di Daulagiri Exploration selanjutnya. Daulagiri, salam Adventure.